Pemirsa Lintas Benua sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemerintah Provinsi dan Kota Banjarmasin terus berkolaborasi menciptakan kekebalan kelompok melalui vaksinasi massal. Salah satunya di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kegiatan ini juga dipantau langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirinor dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifindor. Adapun sasaran vaksinasi serentak di seluruh kecamatan dan 26 puskesmas di Kota Banjarmasin, yakni 7.500 orang. Kolaborasi dalam menciptakan kekebalan kelompok dalam mencegah penyebaran virus corona terus digalakkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui vaksinasi massal. Seperti belum lama tadi, vaksinasi massal dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang juga langsung ditinjau oleh Gubernur Kalsel Sahbirinor dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifindor. Kedatangan Paman Birinur sapaan akrabnya juga dalam rangka memberikan motivasi dan mengajak masyarakat untuk bervaksin agar segera terbentuk kekebalan kelompok. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin berharap melalui vaksinasi bergerak dan Mbak Iman ini setidaknya mampu mendongkrak laju capaian vaksinasi di Kota Banjarmasin. Pasalnya hingga sampai saat ini angka vaksinasi sudah mencapai 634% dari 530.000 sasaran dan targetnya di akhir 2021 bisa mencapai di angka 80%. Artinya ini supaya ikhtiar kita agar kita bisa mendapatkan herd immunity. Kita dengan kekuatan kita sehingga kita bisa terhindar daripada serangan wabah dari COVID-19. Nah, ini kita sudah Banjarmasin, alhamdulillah menurut keterangan dari Dinas Kesehatan, kita sudah 63,4% dari sasaran yang dari 530 ribu ya, warga Banjarmasin. Mudah-mudahan doakan kita di akhir tahun mungkin bisa sampai 80%. Nah, asal kita masyarakat bisa berbondong-bondong datang ke puskesmas yang ada semua yang ada di Kota Banjarmasin sebanyak 26 puskesmas. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa sadar bahwa vaksin bukan apa-apa, adalah kita untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga wabah dari COVID-19 sehingga masyarakat kita bisa dengan kehidupan normal kembali. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan upaya ini juga dalam rangka berjuang dalam menurunkan level PPKM di Kota Banjarmasin dari 2 menjadi 1. Adapun sasaran vaksinasi serentak di seluruh kecamatan dan 26 puskesmas di Kota Banjarmasin, yakni 7.500 orang. Dengan harapan mampu mencapai target 70% pada 12 November atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kesehatan yang ke-57. Target kita hari ini 7.500 orang yang divaksin, ya. Kemudian 2.500 di 5 kecamatan dan 3.500 di masing-masing di 26 puskesmas. Dan hari ini juga kita melaksanakan vaksinasi di Pasar Antasari, ya. Sehingga mudah-mudahan 7.500 hari ini bisa tercapai, mampu mendongkrak capaian kita dan target kita di 12 November bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kesehatan yang ke-57, kita berharap minimal Banjarmasin 70%. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, masih mengenai berita vaksin, di mana kali ini perusahaan karet Banua 5 Sejurus menggelar vaksinasi COVID-19 di halaman Masjid Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Ratusan karyawan PT Banua 5 Sejurus dan masyarakat umum mendapatkan suntikan dosis kedua, yaitu dengan 700 dosis vaksin. Di samping itu pula sedikitnya 4.500 dosis vaksin COVID-19 juga diberikan secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Balangan oleh salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Kalimantan Selatan, yakni PT Adaro Indonesia. Perusahaan karet Banua 5 Sejurus menggelar vaksinasi COVID-19 di halaman Masjid Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Vaksin dosis kedua jenis Sinovac ini disuntikan kembali kepada 400 karyawan dan masyarakat umum. Menurut HRD PT Banua 5 Sejurus Ahmad Yamani, vaksinasi dosis kedua ini kerjasama dengan Dokes dan Rumkit Polda Kalsel, didukung Gabungan Pengusaha Karet Indonesia GAPKINDO serta Serikat Pekerja Metal Indonesia. Targetnya 700 vaksin dosis kedua dapat disuntikan ke 400 karyawan dan masyarakat umum. Pasalnya saat ini baru 15% karyawan yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dengan vaksinasi dosis kedua ini, maka semua karyawan telah lengkap divaksinasi. Ada vaksin 1 dan vaksin 2. Kemarin vaksin 1, sekarang vaksin 2. Vaksin apa hari ini Pak? Hari ini 1 dan 2.
Apa nama vaksin Pak? Sinovac. Target pencapaian Target seluruh karyawan plus masyarakat sekitar. Kurang lebih 700 katanya 700. setelah divaksin tadi keinginannya, harapannya kayak gimana? Mudah-mudahan ada terkena penyakit apa-apa Pak, dan dijauhkan dari namanya corona aja Pak. Ahmad Yani menambahkan, digelarnya vaksinasi COVID-19 ini dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi pemerintah sekaligus mempercepat pula pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi Banua, Kalimantan Selatan. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Penyerahan 4.500 dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan langsung diserahkan Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Cia Aho kepada Bupati Balangan Abdul Hadi secara simbolis di sentra vaksinasi PT Adaro Indonesia di Paringin, Kabupaten Balangan. Pemberian dosis vaksin gotong royong secara gratis ini diberikan PT Adaro Indonesia sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat untuk berikhtiar bersama guna menciptakan herd immunity di masyarakat. Menurut Direktur External Relation PT Adaro Indonesia Priyadi, Kabupaten Balangan mendapatkan jatah 4.500 dosis dari 15.000 dosis vaksin yang dibagikan ke 5 daerah sekitar lokasi pertambangan PT Adaro Indonesia, baik yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan maupun Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah Adaro mendapat kesempatan, dan seperti yang Mbak dan Mas ketahui juga, kita juga banyak membantu dari mulai waktu itu BNPB, terus sampai sekarang ini kok oksigen konsentrator yang diserahkan Pak Boy waktu itu juga ada. Jadi ini tujuannya juga meningkatkan imun masyarakat ya, supaya masyarakat sehat, ya ekonomi bergerak, kita senang sama-sama. Ya, tumbuh berkembang bersama masyarakat. Bersyukur dan berterima kasih sekali kepada PT Adaro Indonesia karena vaksinasi CSR PT Adaro Indonesia ini paling tidak meningkatkan persentase jumlah warga kita yang divaksin. Dan vaksinasi salah satu komponen yang menjadi penilaian untuk penurunan level di samping tracing, testing, presentasi bor gitu kan. Kemudian jumlah yang terpapar. Nah, dengan adanya penambahan 4.500 dosis pertama dan 4.500 dosis kedua, ini paling tidak ya kita syukuri, dan mudah-mudahan imun tubuh masyarakat Kabupaten Balangan semakin kuat untuk melewati masa pandemi ini. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini percepatan penanggulangan COVID-19 turut digalakan oleh PT Nissin Foods Indonesia dengan membagikan banyak bantuan produk cups noodles kepada para tenaga kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Dan di sisi lainnya pula, sudah menurunnya kasus COVID-19 ini, akhir belakangan ini membuat masyarakat kembali memberanikan diri untuk mendatangi rumah sakit, seperti di RSD Idaman Banjarbaru, untuk menjalani rawat jalan maupun rawat umum. Direktur PT Nissin Food Indonesia dari Jepang, didampingi Sales Manager Area Sumatera Kalimantan Sulawesi, Lucy Andriani, hadir di Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, Kamis 4 November 2021. Keduanya diterima Direktur Rumah Sakit rujukan COVID-19 tersebut di ruang kerjanya. Kunjungan ini turut disambut gembira Direktur RSD Idaman, yang bahkan menyambutnya dengan bahasa Jepang lantaran pernah menguasainya usai pernah menempuh pendidikan singkat di negeri Sakura. Watashi ta jiwa Banjarbaru Riso Byoin no incho to subete no irio sutafu o dahio shite. Kono Riso Byoin no irio tankesa ni kifu o shite. Kureta PT Nissin ni fukuhaku kansa shimasu. Umaku ikeba PT Nissin wasinko si Suzuka Suneni Seiko Sudesu. Turut berhadir distributor area Kalimantan Selatan, pemilik CV Banjar Putra Mandiri, Dristi dan Perdi Adistana. Semuanya menyerahkan secara simbolis 21 dus produk cup noodles
sebagai bentuk dukungan kepada para tenaga kesehatan yang telah berjuang membantu percepatan penanggulangan wabah virus corona. Yeah, as PT Nissin, we give 21 carton of cup noodle, our product, because we just want to say thank you to all of the related person to support under this corona situation. Kenapa jadi membantu produk ini? Sorry? Kenapa jadi membantu produk ini? Apakah mudah dimakan atau bergizi atau gimana? Why cup noodle? Cup noodle, this year, 50 years anniversary of this product, cup noodle. And this is very unique product. Just you can put hot water, that's all. So for the very busy hospital related person, it's very convenient. That's the reason why we chose this product, cup noodle. Pihak rumah sakit mengaku sangat terbantu dengan aksi kepedulian ini karena dinilai bermanfaat dalam menunjang kinerja para tenaga kesehatan. Terima kasih kepada PT Nissin yang telah memberikan donasi buat tenaga kesehatan di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan PT Nissin juga sukses selalu. Amin. Ya. Kesempatan ini, CP Banjar Putra Mandiri juga menyerahkan bantuan 24 dus larutan cap badak dan 24 dus obat Avitamol yang disambut antusias pihak rumah sakit. Muhail, Banjar TV. Beginilah suasana antrian pelayanan di Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru yang kembali didatangi masyarakat Kamis 4 November 2021. Dari pendataan pihak rumah sakit, jumlahnya sudah mencapai hampir 400 pasien rawat jalan maupun rawat umum per hari, meningkat dari masa PPKM lalu yang hanya 100 orang per hari. Sedangkan untuk kondisi normalnya, sebelum wabah melanda, pasien di RSD Idaman bisa menembus 800 orang per hari. Keberanian warga untuk berobat ini usai melandainya kasus COVID-19 yang sudah sigap diantisipasi pihak rumah sakit dengan pelayanan prima. Iya, sama. Jadi setelah kasus menurun, ini mulai ramai lagi di layanan rawat jalan pun rawat inapnya. Gimana antisipasinya? Ya, antisipasinya kita semua tenaga medis dan semua karyawan harus siap untuk untuk melayani mereka dengan baik. Ya. Tapi semuanya sudah kondusif ya? Insya Allah mudah-mudahan. Bahkan beberapa waktu lalu, RSD Idaman sempat tidak lagi merawat pasien COVID-19, meski baru-baru ini kembali menerima pendatang yang terkonfirmasi positif. Untuk itu, pihak rumah sakit berharap situasi pandemi ini bisa segera berakhir guna menuju masa kehidupan normal baru. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, informasi lainnya, data kasus HIV/AIDS Kalsel per 30 Agustus 2021 3.319 kasus dan Kota Banjarmasin menempati posisi tertinggi 2.514 kasus atau 75% dari total kasus. Dengan penambahan kasus terjadi di usia produktif antara 20 hingga 29 tahun. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Hendra dari fraksi PKS meminta pemerintah Kota Banjarmasin untuk lebih giat lagi menggelar sosialisasi serta penyuluhan tentang ancaman HIV/AIDS ke masyarakat, terutama berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalimantan Selatan melakukan audiensi dengan Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin diwakili anggota Komisi 4 Hendra dari fraksi PKS di gedung DPRD. Dalam pertemuan tersebut, pihak koalisi menyerahkan dokumen polisi brief berjudul Kasus HIV/AIDS Kota Banjarmasin Tinggi Terabaikan Selama Pandemi COVID-19. Dokumen itu memuat data kasus HIV/AIDS Kalsel per 30 Agustus 2021, 3.319 kasus, dan Kota Banjarmasin menempati posisi tertinggi 2.514 kasus atau 75%
dari total kasus, dengan penambahan kasus terjadi di usia produktif antara 20 hingga 29 tahun. Setelah menerima dan membaca polisi brief tersebut, Hendra mengaku terkejut dan terheran-heran sebab terjadi lonjakan kasus selama pandemi. Iya, jadi kita sebagai wakil rakyat termasuk terkejut ya ketika angka-angka kasus yang lain menurun, ternyata angka kasus HIV/AIDS ini pelan-pelan dia meningkat gitu. Artinya ada something wrong juga, ada sesuatu yang salah ketika misalkan angka ini terus meningkat tanpa dibarengi oleh anggaran yang teradvokasi dengan baik, kemudian juga ya bisa dikatakan perhatian kita terhadap ini kurang begitu. Apalagi baru dapat kabar bahwa sejak 2018 itu terakhir Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Banjarmasin itu terhenti karena alasan pendanaan dan lain-lain. Nah, ketika mendengar seperti ini ya menurut saya jadi perhatian serius lagi, baik itu terkait dengan. Hendra menyebut penanganan HIV/AIDS terabaikan selama pandemi. Persoalan ini harusnya tetap ditangani serius. Rishna, Banjar TV. Tingginya ancaman HIV/AIDS di daerah ini memantik perhatian serius DPRD Kota Banjarmasin. Anggota Komisi 4 dari fraksi PKS ini pun meminta pemerintah kota lebih giat lagi menggelar sosialisasi serta penyuluhan ke masyarakat, terutama berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Hendra berharap pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas terkait untuk terus berupaya memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, di samping melakukan deteksi dini agar jumlah penderita HIV/AIDS bisa ditekan. Artinya ketika KPA itu tidak jalan lagi, otomatis kan dana, kemudian juga hal-hal yang sifatnya lintas SKPD gitu kan, ini harus ada anggaran di pendidikan misalkan, ya, untuk edukasi di sekolah-sekolah, belum lagi mohon maaf di pelabuhan-pelabuhan, ya kan, karena menurut kawan-kawan tadi seperti LSL katanya lelaki suka lelaki itu juga menjadi sumber penularan yang luar biasa begitu. Ada gitu perdanya, tapi secara implementasi kita hanya sekedar seremonial. Kita hanya peringatan Hari AIDS Sedunia, misalkan tiap 12 Desember kita peringati, kita pakai pita hitam gitu, tapi tanpa tahu kondisi real di lapangan seperti apa. Hendra menyebut upaya yang dilakukan setidaknya mampu menekankan 3 indikator, yakni zero new infection, menurunnya jumlah kasus baru HIV serendah mungkin, zero discrimination, menurunnya tingkat diskriminasi serendah mungkin, serta zero AIDS-related deaths, menurunnya angka kematian AIDS serendah mungkin. Bila perlu juga menyiapkan anggaran khusus untuk menekan angka HIV/AIDS ini, terutama dana penjangkauan dan pendampingan, di samping kegiatan justisi dan pengambilan sampel darah di populasi kunci dapat rutin dilakukan. Rishna, Banjar TV. Ya pemirsa, masih berbicara mengenai berita HIV/AIDS dan kali ini anggota Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalsel mengaku selama ini pendanaan berasal dari Rumah Cemara Bandung. Namun hanya sebatas untuk keorganisasian dan mendorong melakukan advokasi penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kalsel. Karena itu pihaknya berharap ada alokasi anggaran untuk kegiatan koordinasi pengobatan maupun program kerja, termasuk pendampingan bagi pengidap HIV/AIDS. Sementara itu, perwakilan Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalimantan Selatan yang berkesempatan berdiskusi dengan anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin untuk mengakomodir keperluan anggaran yang diperlukan. Diakui sumber pendanaan selama ini menurut Elif, anggota Koalisi HIV/AIDS Kalsel, berasal dari Rumah Cemara Bandung, namun hanya sebatas mengakomodir keorganisasian untuk mendorong melakukan advokasi penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kalimantan Selatan. Kita ada dapat bantuan dana dari teman-teman Rumah Cemara Bandung. Rumah Cemara itu dia lebih ke technical assistant, lebih ke penguatan organisasi. Teman-teman Rumah Cemara mendorong teman-teman Kalimantan Selatan untuk bisa melakukan advokasi terkait dengan anggaran di penanggulangan HIV/AIDS. Karenanya pihaknya berharap pemerintah kota bisa mengakomodir keperluan anggaran termasuk untuk pendampingan serta pengobatan para pengidap HIV/AIDS ini.
Apalagi diketahui kasus HIV/AIDS di Kalimantan Selatan di Banjarmasin sangatlah tinggi. Penambahannya antara 15 sampai 20 kasus per tahun 2020 lalu. Mortasia, Banjar TV. Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalimantan Selatan saat di gedung DPRD Banjarmasin mengaku selama ini sumber pendanaan yang diperoleh hanya berasal dari bantuan para donatur. Karena itu pihaknya berharap ke depan ada alokasi anggaran untuk lembaga ini meliputi kegiatan koordinasi, pengobatan maupun program kerja termasuk pendampingan bagi pengidap HIV/AIDS. Sementara untuk pemeriksaan biasanya sudah diakomodir anggaran dari Dinas Kesehatan, namun tidak untuk pengobatan. Itu kan ada terdiri dari 20 orang ini terdiri dari beberapa lembaga, lembaga komunitas yang terdampak langsung dengan HIV, dan teman-teman mahasiswa juga dunia pendidikan, teman-teman dosen juga ada. Nah, yang untuk pendampingan dan penjangkauan itu sekarang ini dilakukan oleh teman-teman LKKNU dan teman-teman Borneo Plus yang didanai oleh dari Global Fund. Nah, sedangkan Global Fund 2023 akan berhenti. Nah, itu kami berupaya untuk menggenjot alokasi dana dari pemerintah daerah agar setiap SKPD itu menganggarkan untuk kegiatan atau upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Banjarmasin. Itu disupport oleh Global Fund tadi. Nah, untuk yang pemeriksaan HIV itu ada alokasinya mungkin di Dinas Kesehatan yang mereka menganggarkan untuk rapid test pemeriksaan HIV-nya untuk misalnya kan sudah diperiksa diobati. Nah, setelah itu pendampingan itu jangkauan dari teman-teman komunitas. Selain itu berharap kerjasama dengan semua pihak untuk terus berupaya mengubah paradigma masyarakat bahwa HIV/AIDS tidak menular, akan tetapi bisa dicegah karena proses penularannya tidak begitu saja dapat terjadi. Rishna, Banjar TV. Selanjutnya kita simak bersama rapat evaluasi dan persiapan TC Kafilah MTQ Kalsel tahun 2022. Nantikan informasinya setelah pariwara berikut ini.